Ngobrol dengan David Naif mengenai pengalamannya dalam mengendaraan sepeda motor dan juga kecintanya dengan motor. Cintanya juga, dengan tukang parkir juga. Dan juga hubungan dengan tukang parkir. Ya, seperti apa sekarang hubungan mereka berdua, kita akan tanya lagi nanti. Tapi ternyata kita juga memiliki seorang tamu yang mungkin lebih berkompeten juga lebih detail mengenai masalah sepeda motor. Tapi bukan seorang pria, ada seorang wanita yang juga atlet road race Indonesia. Atlet nasional, juga seorang lady biker. Dia adalah Mbak Inuk Blazer. Waduh, Mbak Inuk nih kalau boleh tahu nih Mbak Inuk. Biasanya kan yang dari sepeda motor laki ya. Kok Mbak Inuk tertarik sih? Apa ya, seninya ya. Seninya? Dalam mengendarai sepeda motor. Kenikmatan apa sih yang didapat kalau naik motor tuh? Itu dia, motor saya tuh kenikmatan tersendiri yang tiada bandingannya. Tiada kalau naik bandingannya. motor. Kalau naik motor gitu ya? Oh jadi Kenikmatan tiada bandingnya. nggak ada Di bandingnya. atas segala-galanya. Lakinya pun kagak ada Kagak nikmat-nikmatnya ada. berarti. Ya ampun. Kasihan ya, Berarti. Kasihan. mendingan motor. Tuh, mendingan motor sama lakinya. Noh ya ampun. Iya kan nemenin saya kemana-mana setia. Waduh. Coba kalau laki cemburu. Oh Jalan iya musuh, iya ya iya. Jangan-jangan yang jalan jadi sama motornya motor enggak lakinya ya? jangan-jangan. Tergantung Oh, sih. iya, iya. Kumisan juga, Mbak. Motornya kumisan, Mbak. Gagahan motor saya sih. Gagahan motornya ya. Ntar dulu saya mau nanya nama motornya apa? Saya biasa sehari-hari pakai ereking. Racing. Erek cek biasanya kan cowok dia. Racing tuh, Mbak. Makanya FSRX King. Racing tuh yang sangat ngetop orang-orang Jambret. jambret biasanya. Jambret. Saya jambret hati cuman. Oh iya. Coba kita lihat gaya bermotornya. Iya, iya. Waduh, iya. Kalau lagi Oh, Cewek racer bener lady biker nih. Ini berarti sudah menjadi salah satu Atlet nih. profesi ya. Udah berapa tahun mau jadi atlet, Pak? Saya sudah 25 ya. 25. Biasanya 20-an lah, 20. 20 tahun. Kalau untuk di resminya ya, Tapi sudah mengendarai motor sudah Keren. 25 tahun. 25 tahunan. Nah, biasanya orang yang menyukai sepeda motor itu biasanya kadang-kadang juga pernah kecelakaan. Pernah kecelakaan Banyak, nggak? sering, patah juga udah. Yang paling parah? Parah ya kecelakaan di jalan ya, karena kalau di jalan itu kan kita benar belum tentu orang lain benar. Jadi ya patah di sini pernah. Pernah? Ya, alhamdulillah Kalau ini cepat memang? kena. Ini baru kejadian seminggu yang lalu juga. Jatuh? Iya. Oh ya Emang bawa motor berbahaya atau memang lagi ada adegan yang emang Kalau lagi di jalan ya kita sih enggak ya, harus safety kalau di jalan kan. Cuma kan kadang ya orang suka sembarangan gitu loh. Jadi ya biarpun safety-nya kita kadang ya udah apa mau bilang apa. Kalau lu, Pit, kenikmatannya apa sih lu lebih milih? Kalau Mbak Inu santai? mungkin lebih speed ya, doyan kayaknya ngebut-ngebutan. Kalau gua nggak demen ngebut ternyata. Apa tuh? Ya menikmati. Lama-lama saya Iya, makanya gue pilih motor-motor Lama dong tua gitu. nyampenya. Wah lama. Temen gua kalau lagi Nggak touring betah gitu, gue. paling belakang gitu, belokan aja yang kepot-kepot gitu, pelan-pelan. Gua menikmati aja perjalanan. Sebenarnya karena gua ini nggak seberani Mbak ini mungkin kalau dalam ini, gua lebih priai gitu lebih. Oh iya iya. iya. Nyalinya beda ya. Nyalinya Soalnya beda nyalinya tuh. ketuker biasanya. Tukeran katanya tukeran. Tapi kan kalau kecelakaan pasti pernah tapi, Pit. Ya tadi apaan yang gue nabrak tukang parkir? Kita akan bahas mengenai fact soal sepeda motor. Lihat ya, fun fact motor. Ada 3 orang yang diakui sebagai penemu sepeda motor, yaitu Ernest Michaux dari Prancis, Edward Butler dari Inggris, dan juga Gottlieb Daimler, yaitu dari Jerman. Ini Ya, ini adalah penemu sepeda motor yang Bisa diakui. nemuin motor temen saya yang hilang nggak dia? Bannya kayak gitu mau. Iya. Ini mereka semua nih. Penemu, bukan. Prancis, Inggris, juga pasti Indonesia juga sebenarnya paling jago penemu. Penemu. Biasanya orang Indonesia tuh menemukan sepeda motor di parkiran orang. Nah iya, itu maksudnya. Ngeleng dikit aja. Iya. Cepet banget orang Indonesia dah. Berikutnya adalah motor pertama di dunia, itu dibuat pada tahun 1885 oleh Gottlieb Daimler dan miteranya Wilhelm Maybach. Dan motor ini sudah menggunakan twin cylinder, 4 valve, water cooler, dan juga memiliki kapasitas mesin 1500 cc. Wow. Zaman dulu padahal tuh ya. Bentuknya begini. Ini 1500 cc. 18 berapa? Lebih besar daripada motor 18. GP berarti ya. Bener. Cc-nya 1000 kan. 1885 GP. ini. Kalau 1830 mungkin bikinnya habis maghrib ya. Oh iya. Ya ya ya.
Iya. Mbak Daisha ya. Berapa 30. Maafin teman-teman ya. Dan kita juga ada pembeli sepeda motor pertama di Indonesia. Itu justru pria berkewarganegaraan Inggris, yaitu bernama John C. Porter pada tahun 1893. Ya, Itu yang punya motor pertama di Indonesia tuh Iya. berarti ya. benar. Orangnya bukan orang Indonesia tapi ternyata. John C. Potter, dia naik sepeda motor. Tapi kakeknya dulu naiknya sapu. Itu Harry Potter. Potter, oh iya. Fotonya dong. Zaman dulu kan. Iya. Berikutnya yaitu geng sepeda motor pertama di Indonesia itu terdapat di Jakarta dan sudah ada sejak tahun 1915 bernama Motor Fist Riders The Batavia. Dia tapi tetap ada cewek-cewek juga ada. Lady Bikersnya ada juga. Lady Biker sudah ada. Nah, Lady Biker sendiri di Indonesia tuh seperti apa sih? Biasanya kan ini didominasi kaum pria nih. Ada juga Lady Biker. Ya bisa dibilang kalau misalnya klub sendiri yang saya pimpin udah sewindu ya, udah 8 tahun. Itu 8 juga tahun? klub pertama di Indonesia. Cewek semua, Mbak? Iya. Apa Khusus namanya, wanita. Mbak? IBLBC. IBLBC, Inuk Blazer Ladies Bikers Club. Wih, anggotanya berapa orang? Anggotanya kurang lebih sekarang 80. Kalau menurut pandangan tamu-tamu kita nih, bedanya klub motor dengan geng motor apa? Nah, ini kan rame nih dibicarain, apalagi geng motor. Rekrutmennya aja Tadi yang di Jakarta, pertama di Jakarta tuh geng apa klub tadi dibilangnya tuh? klub itu. Disebutnya geng motor. Itu geng motor tapi ya, itu zaman geng motor dulu pertama. masih geng. Itu geng dulu geng. Nongkrong di bengkel-bengkel. Mungkin kalau geng tuh lebih main di jalan yang sempit-sempit. Itu gang. Gitu. Ampun. Pak, itu biasanya yang di jalan sempit-sempit, terus orang nggak tenang, namanya ganggu, Pak. Capek nggak lo? Itu bedanya apa? Bedanya. Hanya mbaknya. Biasanya kadang-kadang geng motor itu rekrutmennya nggak ada hubungannya sama motor. Ya kan, rekrutmennya plak, jambak-jambakan, itu geng motor. Tapi mungkin istilahnya jadinya lebih ke sekarang ya, karena banyak kejadian-kejadian yang dilakukan oleh sekelompok orang bermotor dan dia melakukan tindakan negatif, jadi disebut geng motor. Dan orang yang sebenarnya geng, tapi mereka jadi nggak mau disamakan jadi klub gitu. Kali mungkin jadi istilahnya Nah, seperti Berarti itu. kalau ada misalnya klub pemain bola yang geng bola dong gitu. Bilang gitu. Bisa juga nggak sih? Biasanya ada klub penaik kuda yang nggak pakai kuda, namanya Gangnam Style. Ya. Ya puas aja ya, nggak apa-apa ya, kita kasih aja. Tapi bisa juga ya. Gue jadi mikir nih. Tapi kalau misalnya kita lihat, kebanyakan yang dilakukan oleh geng motor, ada beberapa yang melawan ketertiban misalnya. Kalau klub motor apa kegiatannya? Beda. Kalau klub motor itu biasanya ada ART-nya, ada peraturannya gitu. Pasti harus tertib berlalu lintas. Karena ya itulah, ya mungkin kan kalau orang-orang bisa dibilang awam yang membedakan pokoknya sekelompok udahlah berarti geng gitu loh. Padahal mereka nggak tahu. Kalau misalnya klub itu bisa membedakan untuk yang apa geng-geng itu kita pasti punya uniform khusus kayak jaketnya, kayak kemejanya. Kayak Itu gitu. klub? Iya, community gitu. Kalau geng mah nggak pakai ini. Ada tanda khusus juga sih biasanya kalau gengnya, Mbak. David ikutan klub atau Ada klub geng nggak? motor nggak? Ada. Apa namanya? Brotherhood di Bandung. Bandung. Iya. Di Bandung gitu ya. Biasanya itu kan variannya motor-motor besar. kan? Motor tua sih. Motor tua ya? Motor Eropa klasik gitu. Oh, Karena jadi lu nggak motornya punya. harus matching sama muka gitu ya? Iya, yang Iya. Oh iya. Kelihatan sih. Maksud lo? Jadi Ri, kalau lu nggak punya motor tua, nggak apa-apa lu akan tetap diterima karena lu punya muka Iya. tua, itu nggak apa-apa. Sorry, muka saya nggak tua, muka saya klasik. Yoi, setuju gua. Muka kayak lagu lama. Oke. Nah sekarang ini kan motor jumlahnya sudah semakin banyak. Kadang-kadang kalau lagi jam-jamnya lampu merah, itu banyakkan motor dibanding mobil. Iya. Kalau untuk mengatur siklus pengendara sepeda motor di Jakarta terutama ya. Kalau untuk kalian-kalian ini sebagai praktisi pengendara motor, apa sih yang mesti dilakuin? Dari David dulu. Biasanya kan jawabannya... Itu, enggak, gue sih jawabannya sangat serius. Kendaraan umumnya, fasilitas umumnya itu dicakepin, dinyamanin, udah itu doang sih. Dari awal sistem
yang itunya udah nggak aman, jadi orang mendingan naik motor aja lebih enak, lebih murah, lebih cepet gitu. Jadi makin banyak orang yang malas naik kendaraan umum gitu. Iya. Itu dari situ juga sih. Kadang-kadang dari Sama tadinya terus kredit dimurahin, motor digampangin, awal-awal juga kayak gitu. Tahun 90-an atau 2000 awal kayaknya masih belum seberarakan kayak laler gini deh sekarang motor gitu. Jakarta tuh kalau siang doang itu 8 juta motor gue rasa. Yang ada yang beredar. yang beredar gitu di Jakarta. Mungkin kalah tuh penduduk Uruguay atau mana. Jauh banget ya sampai ke sana ya. Iya, soalnya Uruguay gitu. Dia nggak dilihat ya. Emang kota terpadat juga di dunia Jakarta Iya, itu tapi termasuk. 8 juta motor doang gitu. Itu berapa tahun yang lalu gue denger gitu. Set, 8 juta siang nih motor doang. Gitu. Tapi kan 8 juta bisa dicicil, jadi kita bisa 1 juta dulu. Bu, Iya sih. makin jauh perbincangan kita saudara-saudara. Kalau untuk Mbak Inu sendiri, ada pesan-pesan khusus nggak untuk mereka semua yang sekarang ikutan geng motor atau klub motor? Ya kalau misalnya geng jangan disamakan intinya sama klub loh, beda. Kalau klub itu udah pasti ada aturannya mereka. Nah kalau misalnya geng ya tolonglah jangan bikin sekumpulan yang bisa membuat image klub motor itu yang lain yang udah bener jadi jelek kan. Jadi ke bawah gitu loh. negatif. Ya. Jadi semuanya dicap sama gitu ya? Iya, Tapi itu orang naik gara-gara motor itu udah pasti geng sih ya. Kenapa emang? Penuh geng motor gitu. Ya, zaman tolong tim kreatif bisa ajak ke the comment sekalian. Carinya plesetan nih. Bisa. Tag, langsung Oh, ke gitu. studio sebelah. Iya bener. Pokoknya jangan disamakan geng sama klub. ya intinya David mau nambahin mungkin? Jangan deh udah. Iya. Apa? Apa? Aduh, susah deh. Iya, tapi luar biasa masukannya, luar biasa. Itu inputan terbaik yang pernah saya dengar sama ada di sini. Ya. Tanpa berkata banyak-banyak sudah tahu yang Iya. nonton di rumah maksudnya Susah seperti deh. apa. Susah deh, gitu ya. Itu artinya dalam tuh banyak tuh. Kalau nggak tertib susah deh. Kalau nyicil motor susah deh. Nggak pakai motor ke kantor susah deh. Pokoknya banyak artinya. Nah, setelah ini kita akan bertemu juga dengan seorang vokalis yang dia juga menyukai naik motor, tapi dia suka mempercantik motornya, bahkan memiliki bengkel sendiri. Tapi putar dulu untuk tamu-tamu kita David Naik dan juga Ibu untuk hadir di sini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali hanya di Tuna Show.